Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikhtisaril kalam wal ijaz. Oke, baiklah, langsung saja kembali lagi dengan gua di channel Andri 95 ngeburusut ngebudak-dag aur-auran cek barudak team. Oke guys, alhamdulillah ya, pada malam Jumat ini kita masih diberikan panjang umur ya. Berhubung saya belum nikah, ya beginilah malam Jumat sendirian. Tapi insya Allah mungkin kalau udah nikah mah ya bobo lah sama pamajikan, wik-wik sunnah kan ya. Dalam malam Jumat ini hujan deras ya, mudah-mudahan hujan ini adalah tanda dari diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke guys, langsung saja ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan akal, kesehatan rohani, kesehatan jasmani, sehingga kita masih bisa bertemu lagi walaupun yaitu lewat media sosial video. Inilah cara saya memanfaatkan yaitu sosial media ya. Dengan apa? Ya dengan video-video. Mudah-mudahan ya, walaupun mungkin tidak banyak manfaatnya, mudah-mudahan ada lah manfaatnya. Mudah-mudahan adalah yang nyangsang di otak, di hati kalian ya. Ininya sih seperti itu. Oke, langsung saja ya. Allah menciptakan makhluk ya, ke alam dunia. Ada 3 di antaranya. Ada yang punya akal tapi bighairi nafsin, tidak diberi nafsu, tidak mempunyai nafsu. Siapa? Yaitu golongan para malaikat ya. Golongan para malaikat itu semuanya tidak diberi nafsu ya. Mantak wajar ketika para malaikat itu di golongan para malaikat itu tidak ada perkawinan. Karena kenapa? Malaikat itu bukan wanita, bukan lelaki ya. Itu malaikat tidak diberi nafsu ya. Bahkan malaikat itu kalau kata Allah sujud sebelum kata Allah diperintah maca tasbih, kalau belum disuruh diperintah sama Allah itu enggak bakal berhenti dari sujudnya. Itu malaikat ya. Oh bejana dina golongan malaikat pan aya perkawinan, aya bobogohan. Ada lagi yaitu yang kedua, Allah menciptakan makhluk ke alam dunia. Yang kedua yaitu akal boga, nafsu boga ya. Akal boga, nafsu boga. Akal aya, nafsu aya. Saha nyaeta manusia jelema ya. Jelema mah nya boga akal, nya boga nafsu ya. Ari eta cina nu edan eta sebenarnya lain teu boga akal, ngeun akalna henteu sehat, akalna henteu sampurna ya. Emang tadina mungkin aya jadi leungit atau kurang akalna nu disebut stres edan. Eta manusia dibere akal, dibere nafsu ya. Mentak wajar di antara manusia mah aya pernikahan sebab boga nafsu ya. Anu narik-narik atuh kitu belah nafsu mah kahayang hate hayang urang nafsu yo. Teu kana ngadeuleu nu geulis, ngadeuleu nu deplon, ngadeuleu janda bohai, body mirip gitar Spanyol, baju bae, hate gerentek, buaset dah. Orang mana eta deplon banget. Itu manusia seperti itu ya. Tapi lain lagi, namanya juga manusia ada yang manusia biasa, ada yang manusia biasa saja. Kalau kita, gua contohnya, saya ini hanya manusia biasa. Ada manusia yang luar biasa, yaitu para nabi ya. Para sahabat, para aulia ya. Itu manusia yang luar biasa. Artinya anu geus bisa ngendalikeun nafsuna tersebut ya.
Bahkan para nabi mah geus diraksa ku Allah tina pamaksiatan beda dong orang mah nafsuna gede, iya cek nafsu mah ya penting kieu ngeunaan HS dek naon nyeun video cenah. Nah, eta lah nafsu narik karena pokoknya mah setiap dek ibadah eta pasti bertolak belakang jeung hawa nafsu ya. Karena eta nu ngaran ibadah teh al ibadah bima yukhaliful hawa ta'ziman li rabbih ya. Anu ngaran ibadah eta selalu bertolak belakang jeung hawa nafsu, dihalangan bae dia mending ulah ngaji, dia mending ulah salat, mending HS bae, mending ngopi beak 10 gelas meureun. Dek naon ngaji, dek naon maca Quran, dek naon maca salawat, eta cek nafsu, mending HS bae, mending ngopi. Tah eta manusia dong urang. Bima yukhaliful hawa ta'ziman li rabbih. Ketika urang arek ngagungkeun kanu jadi Rob urang, pangeran urang nyata Gusti Allah. Urang dek ngalaksanakeun perintah Allah, ngagungkeun ka Gusti Allah, tujuanna yang mana ridho Allah, tapi tetap nafsu pasti bakal ngahalangan. Tadi teh ibadah mah bima yukhaliful hawa ta'ziman li rabbih. Ya. Etalah manusia aya naon ngaranna boga akal, boga nafsu. Aya deui nyaeta dibere nafsu tapi teu dibere akal. Saha nyaeta satwa ya, satwa hewan ya, hewan ya. Mungkin manusia juga bisa dikatakan hewan, hewan bisa dikatakan manusia. Karena kenapa? Hayawan itu terbagi dua, ada hayawanun nahik, ada hayawanun natik ya. Jadi kalau kita ini manusia bisa dikatakan hayawan, bisa ya. Hayawanun natik yang bisa bicara ya dengan sempurna. Ada hayawanun nahik ya, itu seperti kebo, kuda, embe. Setiap hayawan nahik pasti ngomong lagi ngaberele, embe, oi. Itu lamun kuda. Eta hayawan nahik ya. Eta nu katilu tadi teh. Nomor 3 yaitu tadi diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Satwa, hayawan, kebo, jajal dina kebo mah. Kadang-kadang anakna ku indungna diwik-wik. Ya. Kadang-kadang bapakna ngawik-wik anakna. Tak eta dina hewan sebab diberi nafsu teu diberi akal. Ya seperti itu. Mentak jero-jero nama dina hate urang ieu ketika urang menyadari bahwa dina hate urang ieu loba satwa hewan. Kunaon lantaran eta teh nafsu. Ya. Urang kudu nu bisa nalian, urang nu kudu bisa ngangon, urang nu kudu bisa nyaeta ngajaga. Ulah sampai urang anu dikendalikeun ku nafsu, urang lah anu bisa ngendalikeun nafsu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sumal aqlu yunqasamu ila khamsati aqsamin atawa sumal aqlu yanqasimu ila khamsati aqsamin ya. Jadi akal itu terbagi 5 bagian ya. Yang pertama yaitu akal ghariziun, akal gharizi. Yang kedua yaitu akal kasabiyun, aklun kasabiyun. Yang ketiga yaitu akal autoi, yang keempat akal zuhadi, yang kelima itu akal syarofi ya. Jadi akal itu terbagi 5. Yang pertama aklun goriziun, akal gorizi. Apa yang disebut akal gorizi? Wa huwa gorizatun yutahayyi'u biha lidarkil ulumin nazariyati kama qala Syekhul Islam. Jadi yang disebut akal gorizi itu ya yutahayyi'u biha gorizatun yutahayyi'u biha lidarkil ulumin nazariyati, yaitu naluri ya, yang disusunkan, yang tersusun lidarkil ulumin nazariyati, yaitu untuk menemukan, untuk memahami, untuk memperkerjakan, yaitu seluruh ilmu atau ilmu anu bangsa pikiranan. Mana seperti tauhid ya, atau mantek,
atau wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi sampai seterusnya. Eta kan ilmu anu bangsa pikiran anu membutuhkan karena dalil jeung ta'rif. Eta insyaallah bisa ditemukeun ku akal gorizi ya. Gorizatun yutahayyi'u biha lidarkil ulumin nazariyati. Ya. Anu kadua nyaeta aklun kasabiyun. Ada yang disebut akal kasabi, akal kasbi. Apa yang disebut yaitu akal kasabi? Apa itu yang disebut akal kasbi? Wa huwa ma yaktasibuhul insanu min ma'asyiril uqala. Ya, jadi yang disebut akal kasabi itu, akal kasbi itu suatu perkara yang bisa dihitungkan oleh manusia min ma'asyirin uqala dari golongan-golongan yang berakal. Seperti mana? Nyieun mobil, nyieun motor, nyieun kue, nyieun imah. Contoh kita membuat bangunan pondok pesantren, majelis taklim, masjid dan lain sebagainya. Itu bisa ya, bisa disusul bahkan bisa dibikin oleh orang yang mempunyai akal kasabi. Ya. Jadi katakanlah ketika ada orang membangun masjid, ada orang membangun rumah, ada orang bikin kue, bikin makanan, bikin ini, bikin itu pakai akal kasabi atau pakai akal kasbi. Yang ketiga, aklun autoiyun. Ada yang disebut yaitu akal autoi. Apa yang disebut dengan akal autoi? Anu ngaran akal autoi nyaeta wa huwa ma yu'tihillahu limu'minina liyahtadu bihi ilal iman. Ya, jadi anu dingaranan yang dinamakan akal autoi itu adalah suatu perkara yang diberikan perkara tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, akal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala limu'minina, diberikannya terhadap orang yang mukmin. Ya, liyahtadu bihi ilal iman. Yang mana Allah akan menunjukkan ya akal tersebut kepada orang mukmin itu ilal iman, terhadap iman. Itu biasanya golongan-golongan para kiai ya, para wali ya, pokoknya para wali itu biasanya diberikan akal autoi ya. Yang keempat, aklun zuhadiun. Ada yang disebut yaitu akal zuhadi. Naon anu dingaranan akal zuhadi nyaeta wa huwa allazi yakunu bihi zuhdu. Nah, jadi anu dingaranan akal zuhadi yaitu wa huwa allazi yakunu bihi zuhdu. Ini mah khusus biasanya terhadap ulama sufi ya, terhadap para sahabat ya, terhadap ulama-ulama zuhud. Ini biasanya akal zuhadi itu diberikannya kepada ulama sufi atau yang zuhud. Kalau kita mah nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa? Karena akal ini mah kayaknya nggak cocok buat kita ya. Ya mungkin bisa saja, soalnya banyak gitu. Tapi ya kayaknya sulit, apalagi di zaman sekarang masih lah banyak lah, inilah itulah gitu. Ya, zaman modern ya tidak menutup kemungkinan juga sih ada orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Tapa dunia ya, tidak mengenal apa itu dunia, apa itu mobil, apa itu HP, apa itu motor ya. Itu jadi akal zuhadi itu ya wa huwa allazi yakunu bihi zuhdu ya, yang memberikan akal tersebut terhadap zuhud ya. Apa itu zuhud tadi? Tapa dunia. Biasanya ini akal para wali sufi, para sahabat ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu ada akal yang disebut aklun saropiyun. Ada akal saropi. Apa itu akal saropi? Wa huwa
aklun nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wahwa asyraful uquli. Ya. Jadi yang disebut akal saropi itu yaitu aklun nabiyuna, akal nabi kita semuanya, akal nabi orang sadaya. Nyatana akal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asyraful uquli, itulah yang lebih mulianya akal dibandingkan dengan akal-akal yang tadi. Ya, itu akal yang lebih mulia, akal nabi kita, akal Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akal yang paling bagus, akal yang paling mulia, akal yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa mengejar, tidak ada orang yang bisa mencapai akal saropi, terkecuali akal itu mah khusus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhubung ini malam Jumat ya, mungkin saya agak kedinginan ya. Mudah-mudahanlah apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mungkin bagusnya, baiknya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya itu mungkin semata-mata kebodohan dari saya. Wal afwa minkum wa kun akhi lil mubtadi musamiha wa kun li islahil fasadi nasiha wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.